Jadi ada orang-orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat dengan lisannya tanpa ada praktek dari dalam hatinya, kesungguh-sungguhan menyesali perbuatan dosanya, dan dia nyangkain udah kelar lah, yang penting kan udah istighfar, yang penting udah taubat, udah diampuni sama Allah gitu. Jadi gitu, itu tertipu tuh. Tertipunya orang yang merasa bahwa dia asalkan udah istighfar udah diampuni sama Allah SWT, padahal enggak gitu. Jadi tertipunya orang yang ahli maksiat nomor satu adalah seringnya dia berbuat dosa terus istighfar dengan lisan, enggak pakai tahu syarat-syaratnya taubat tuh apa. Apa sih syaratnya taubat? Taubat tuh ada 3 syarat. Kalau dia tidak berkait dengan hak orang, dan ada 4 syarat kalau dia berkait sama hak orang. Kalau dia dosanya antara dia sama Allah, antara dia sama Allah tuh dosa apa? Dosa yang, maaf nih ya, zina itu dosa antara seseorang sama Allah SWT, lain sama perkosaan. Kalau perkosaan itu masuknya dosa antara dia sama Allah juga, sama dosa antara dia sama hambanya Allah yang diperkosa itu tadi. Ya. Terus kalau misalnya ngambil uang suami, itu masuknya dosa yang mana tuh? Malah pertanyaannya gini, emang dosa saja? Gini ya, kalau suaminya sudah memberi sesuai dengan kewajibannya, gitu ya, sesuai dengan kewajibannya tuh yang cukup untuk makannya istri, untuk kebutuhannya istri dan anak-anak gitu, secara sandang, pangan, papan, yang gak sampai juga pakai baju robek-robek gitu, maksudnya gitu ya. Ya kalau memang sekolah ya, urusan-urusan sekolahnya juga udah dibayarin gitu, maksudnya secara normal nih, tapi dia jarang-jarang ngasih hadiah buat istrinya gitu, nggak pernah ajak jalan-jalan ke Singapura gitu kan. Iya, itu tuh kalau suami udah kasih, walaupun misal nih, maaf ya, walaupun itu penghasilannya banyak banget gitu, misalnya dia penghasilannya tuh setiap bulan 30 juta misal. Lah amin. Misal, nih penghasilannya suami 30 juta nih, tapi dia ngasih buat istri dan makan anak-anak, kebutuhan semuanya tuh misalnya 7 juta misal, atau 5 juta. Tapi udah ini sih, udah cukup sih sebenarnya dengan 5 juta itu. Itu teman-teman saudara sekalian, haram hukumnya istri ngambil uangnya suami. Lah katanya penonton kecewa. Kenapa gitu? Karena suami tersebut sudah memberi sesuai dengan kebutuhannya, gitu kan? Nah, selebihnya, terus uang selebihnya buat apa Ustaz? Terserah dia mau nyumbang masjid kek, gitu kan? Dia mau ngasih ibunya, dia mau ngasih saudaranya gitu. Atau misalnya gitu kan, dia mau pakai buat jalan-jalan gitu, misalnya hak dia gitu. Tapi bininya nggak diajak, hak dia juga. Maksudnya itu kan, tapi nggak ngurangin haknya gitu ya. Ini saya bicara hukum nih. Sebaliknya, kalau misalnya nih ada suami gitu kan, kebutuhan istri dan anak-anaknya itu secara rata-ratanya buat kehidupan mapan itu misalnya gitu ya, misalnya yang secara normalnya itu semuanya nih pengeluaran apa ini semua dengan keadaan yang biasa-biasa misalnya 3 juta. Nah dia nih misalnya punya pendapatan 4 juta, 1 jutanya nggak dia kasihin. Atau misalnya nih dia pengeluaran istrinya nih mestinya nih normal 3 juta ya buat
urusan rumah ini apa segala macam. Nah dia punya penghasilan misalnya 4 juta, dia cuma ngasih 2,5 juta misalnya, membuat istrinya itu kesulitan karena yang 500 dari mana gitu. Nah kalau kayak begini nih, misal buat bayaran beli bukunya anak sekolah nih, suami diminta nggak ngasih-ngasih. Sementara yang kemarin juga emang ngasihnya itu cuman sekedar cukup untuk itu aja tadi tuh ya, kebutuhan-kebutuhan harian gitu kan, bulanan gitu. Maka istri tersebut diperkenankan mengambil hanya seukuran kebutuhannya saja. Ustazah ada 800, perlunya 500, 300, ya boleh gak Ustazah? Gak boleh? Gak boleh. Begitu ya. Nah kalau misalnya istri tersebut ngambil uangnya suami, yang istri tersebut sudah terpenuhi, sekali lagi ya, udah terpenuhi, kemudian dia ngambil uangnya suami, termasuk dosanya dosa antara dia sama Allah atau dosa antara dia sama suami? Dua-duanya. Semua dosa antara kamu sama manusia pasti juga merupakan bagian dari dosa antara kamu sama Allah. Jadi ini dibagi dua ya, untuk persyaratan taubat. Kalau dosanya antara kamu sama Allah, misalnya dosa memandang yang haram, nggak nyakitin orangnya sih, cuman yang lihat yang haram, entah itu tontonan haram, entah itu dengan dia ngelihat cowok yang bukan mahramnya gitu kan, dengan pandangan rasa suka teman-teman, dengan pandangan naksir gitu ya, atau kamu mempertontonkan aurat, kamu memang mempertontonkan aurat misalnya, nah itu kan nggak ada yang tersakiti juga. Kalau kamu tahu suami kamu marah kalau kamu ngerjain itu, berarti dosanya antara kamu sama Allah juga, tapi antara kamu sama suami juga. Tapi kalau misalnya nih, malahan sebenarnya suami itu nggak terlalu peduli misal, atau kan ada juga tuh suaminya yang malah kamu nggak usah pakai kerudung deh gitu. Tapi sebenarnya kamu yang pakai kerudung, cuman nih sama cowok belakang rumah nih kayaknya rada caper gitu kan. Nah itu berarti dosanya antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala saja, gitu kan? Jadi jelas ya, dosa yang antara kamu sama Allah aja dengan dosa antara kamu sama manusia. Kalau kamu suudzon sama orang, suudzon, berburuk sangka sama orang, nih kayaknya cewek nggak baik nih. Nih kayaknya cewek suka gonta-ganti pasangan nih kayaknya. Kayaknya dia rada. Dalam hati doang. Dosanya antara kamu sama siapa? Saya kasih tahu, itu dosanya antara kamu sama Allah doang. Kecuali kalau kamu sampein. Kalau kamu sampaikan, kalau kamu ngobrol sama sebelah, lo lihat nggak tuh arah jam 3. Arah jam 3. Lo jangan noleh arah jam 3, arah jam 3. Misal gitu ya. Nah, kamu ghibah. Nah, itu jadinya dosanya jadi dua-duanya. Tapi kalau masih baru dalam hati, dosanya baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Inna ba'dadh-dhanni itsmun." Sungguhnya sebagian persangkaan itu adalah dosa. Suudzon yang udah sampai kayak menghakimi di dalam hati, nah itu udah termasuknya dosa. Nah, teman-teman sekalian, kalau dosanya antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya 3. Syarat taubat tuh 3. 1 an-nadam. 1 adalah rasa menyesal melakukannya. Kalau nggak ada rasa penyesalan, gua dulu pernah zina, gua udah cukup dah sekarang, gua udah tinggalin. Nggak ada nyesel-nyeselnya gitu. Itu namanya belum taubat. Taubat itu adalah adanya penyesalan, nyesel telah melakukannya. Kata Nabi Muhammad, an-nadam taubah. Rasa menyesal itu adalah
taubat. Yang kedua, al-igla anidz-dzambi, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kalau masih lagi kamu kerjain, namanya bukan taubat. Sambil ngeliatin cowok ganteng, astagfirullah, 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 tapi masih terus aja diliatin. Pakai acara nggak ngedip lagi, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu namanya bukan taubat, teman-teman. Nyesel nih saya lihat, tapi lumayan dah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak taubat, nggak taubat. Ya, jadi yang namanya taubat itu adalah nyesel, sama yang keduanya adalah igla. Igla itu meninggalkan perbuatan dosa tersebut tidak dalam keadaan kamu mengerjakannya, atau kamu masih punya niatan-niatan untuk mengerjakannya, itu juga enggak masuk ya. Pokoknya harus dalam kondisi kamu memang meninggalkannya. Jangan merasa kamu bertaubat dari pacaran tapi kamu belum putus. Putus aja belum ngerasanya udah taubat dari pacarannya, enggak gitu. Putus dulu baru kamu namanya bisa taubat gitu. Itu taubat tuh gitu. Taubat tuh harus dengan nyesel satu, yang keduanya ninggalin. Misalnya nih, maaf ya, ada orang laki-laki misalnya gitu suka zina sampai akhirnya, atau perempuan juga suka zina sampai akhirnya dia kena sakit HIV misalnya gitu. Teman-teman sekalian, dia ninggalin zina tersebut bukan karena nyesel tapi karena sakit. Apakah itu disebut taubat? Enggak. Karena syaratnya taubat satu nyesel, dua igla, meninggalkan pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiganya syaratnya al-azm ala an la ya'ud, berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Jadi saat itu dia meninggalkan pekerjaan tersebut dan dia juga janji nggak bakalan mau balik lagi, ya Allah, nggak bakalan mau balik lagi. Itu 3 persyaratannya. Kalau dosanya antara kamu sama Allah. Nah, kalau dosanya antara kamu sama sesama hambanya Allah, syarat yang 3 itu juga ada, nyesel. Misalnya kamu pernah ngambil sendalnya teman, gitu ya. Pas kamu keluar dari majelis, sendal kamu nggak ada, gitu kan. Kayaknya diambil orang gitu. Tapi terus kamu lihat sendal teman kamu, ya udah pakai punya dia aja dah. Dia belum keluar nih kayaknya nih. Ya udah saya pakai sendal dia dah. Misalnya gitu kan. Kamu ambil. Nah, itu taubatnya tuh mesti syarat 3 itu juga ada. Jadi kamu mesti nyesel. Ya Allah, iya dulu pernah ngambil sendalnya teman saya, ya Allah. Berapa hari yang lalu pernah ngambil sendal teman saya gitu kan. 1. 2, meninggalkan pekerjaan tersebut gitu. Maksudnya nggak lagi ngambil sendal yang lain gitu kan. Kemudian yang ketiga, berjanji untuk tidak kembali lagi melakukan hal itu. Nah, ada syarat keempatnya, yaitu mengembalikan. Repot nih. Mengembalikan. Itu kalau berupa barang. Makanya repot banget. Nah, kalau berupa omongan, berupa ghibah, namimah gitu kan, itu gimana? Harus kamu ceritakan. Repot banget gak tuh? Minta maaf sama orang tersebut dan perlu diceritakan jika tidak membuat orang tersebut marah. Tapi kalau membuat orang tersebut kiranya akan emosional, marah, dan membuat dia akhirnya mengerjakan dosa berupa mukul kamu misalnya, atau ya marah-marah kepada kamu, nah itu maka kamu hanya perlu untuk minta maaf aja sama orang tersebut. Minta maaf tanpa perlu menceritakannya. Itu ya, repot. Makanya dosanya ghibah nih repot. Dosanya sama orang tuh repot. Memang seindah-indah orang, katanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, seindah-indah manusia adalah, seberuntung-beruntung manusia adalah orang yang kalau dia mati, mati pula dosa-dosanya. Artinya dia nggak punya dosa sama manusia, sama orang lain dia nggak punya dosa gitu. Jadi dia mati udah nggak ada dosanya lagi sama orang gitu kan. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang udah nggak ada, tapi dosanya sama orang masih terus aja berjalan. Dosanya dia pernah nyakitin orang, dosanya dia pernah menguasai hak warisnya orang, dosanya dia pernah
menipu orang, dosanya dia bilang, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi balikin tuh, dibalikin. Ini yang repot nih ya. Nih saya kasih tahu, yang repot nih kan. Ada nih kayaknya nih ya, yang pernah ngambil bakwan 5 ngakunya 3 di kantin sekolah zaman SMA, zaman SMP, SMA nih kayaknya. Pernah Ustazah zaman SD belum balik. Ya, zaman SD masih belum balik. Tapi kalau zaman SMP, SMA nih kadang-kadang nih masukin gitu kan. Pisang goreng 5, ngakunya 3. Habis itu terus bakwan 6, ngakunya 4 gitu kan. Ada yang pernah begitu? Ayo loh, selamat mencari tahu. Selamat balikin duit. Ya, selamat balikin duit. Balikinnya nggak pisang goreng Ustazah, enggak, duit. Duitnya yang kamu balikin tuh. Ustazah orangnya udah meninggal, repot, makanya repot banget. Kamu mesti kasihin ke ahli warisnya teman-teman. Repot urusan sama barangnya orang nih, repot banget. Udah makanya kita ini hidup nih memang mesti hati-hati banget sama hal yang kayak beginian nih. Kalau ada hal yang kamu perlu hati-hati, inilah yang harus kamu hati-hatiin teman-teman. Barang haram jangan sampai kita kuasain hak miliknya orang lain. Insya Allah. Jadi hati-hati sama taubat-taubat yang cuma sekedar dari lisan tanpa mengamalkan syarat-syaratnya taubat. Sekurangnya syaratnya taubatnya itu adalah dengan sungguh-sungguh di dalam hatimu antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala, nangis minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala.